Airdrop Flare yang sempat tertunda di 2021 kemarin ya, sekarang ini akan ada realisasinya teman-teman, akhirnya. Tetapi teman-teman, menurut saya akan sayang sekali jika update video ini saya hanya membahas Flare ya. Di sini saya juga ingin membahas mengenai Will Ripple be the next PayPal? Kita tahu PayPal ini sangat populer ya di seluruh negara, termasuk kita di Indonesia. Banyak sekali pekerja-pekerja yang menerima gaji atau pekerja lepas, atau yang sekarang itu terkenal mereka disebut sebagai hybrid worker ya, yang bekerja tidak di kantor ya, tetapi mereka bisa berada di tempat-tempat yang lainnya dan menerima penghasilan melalui PayPal karena mereka pembayarannya lintas negara teman-teman. Dan akankah Ripple ini menjadi the next PayPal jika institusi-institusi besar keuangan dunia itu mulai mengadopsi Ripple nantinya? Di video ini kita akan bahas mengenai role plays-nya Ripple jika itu terjadi, kemudian bagaimana tim-tim Ripples itu bekerja, serta mekanisme dari airdrop Flare network itu teman-teman. So, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa di sini kita hanya sharing diskusi mengenai project-project tertentu, terutama yang sering saya bahas di sini adalah Cardano dan XRP teman-teman. Jadi ini bukan financial advice ataupun mempromosikan koin-koin tersebut. Jadi untuk konten Black Cuans ini saya harap bisa menjadi referensi saja teman-teman. Dan mengenai koin apapun yang kita beli, tetap keputusan itu kembali pada diri kita masing-masing berdasarkan riset kita atau DYOR itu teman-teman. So, yang pertama di sini, will Ripple be the next PayPal? Akankah Ripple ini bisa menjadi the next-nya PayPal? Karena kalau untuk sekarang ini, PayPal ini teman-teman merupakan sebuah institusi keuangan yang mengelola dana dengan volume sebesar 340 miliar dolar. Dan volume pembayaran itu terus saja naik di PayPal ini dari tahun ke tahun itu sebesar 13% teman-teman. Tetapi teman-teman, apa yang menjadi challenge untuk PayPal ini adalah karena dia masih merupakan sistem transaksi tradisional perbankan. Jadi meskipun dia lintas negara, tetapi dia masih menggunakan metode yang disebut banking tersebut dan masih dianggap tradisional oleh Nasdaq.com di sini. Sementara gas fee-nya dari PayPal ini sebesar 2% teman-teman. Jadi cukup besar kalau kita lihat ya. Kemudian untuk Ripple, di sini dikatakan what Ripple does better. Itu Ripple ini ya teman-teman bisa mengurangi gas fee yang dari 2% itu. Di sini sampai dikatakan bahwa gas fee-nya itu hanya 0,0000, ada 40 di sini baru 1 teman-teman. Jadi untuk transaksi ini bisa dilakukan dalam waktu hanya beberapa detik saja untuk Ripple. Kemudian minimum transaction fee-nya itu hanya 0,0040 ini teman-teman, baru ada 1. Jadi 0,00001 XRP. Dan ini bisa kalau kita bandingkan dengan dolar itu 0, ini 1 2 3 4 5 50 46 dolar, 0,000046 per transaksi teman-teman, dibandingkan dengan bagaimana PayPal itu melakukan atau mengeksekusi transfer itu dengan base fee-nya itu 2%. Ya kita tahu PayPal ini sekarang ini masih digunakan secara populer di dunia dengan dia menghold lebih dari 37 miliar dollars untuk dana customer di akun mereka ya. Dan balance mereka itu ada 40 miliar dollars untuk dibayarkan and cash due to customers tersebut teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ini kita bikin simulasi saja dulu ya. Jika Ripple Payments itu nanti akan mulai berjalan teman-teman, dari negara ke negara, transaksi yang terjadi di sana itu akan sangat mengurangi biaya gas fee ataupun biaya administrasi lah kita bilang seperti itu ya. Sementara di sistem yang kita sebut konvensional itu ya, kalau kita lihat di sini ya untuk PayPal sendiri teman-teman, kenapa di sini saya mengunggulkan Ripple seandainya nanti akan ada adopsi besar itu ya. Jadi PayPal transaksi ini kalau kita dalam terburu-buru misalnya nih kita pengen yang cepat, yang PIV seperti itu, kita akan bayar transaksi sebesar 3,75%. Tetapi kalau kita tidak sedang terburu-buru untuk dana tersebut, kita hanya membayar
2% dari transaksi tersebut. Dan itu kita bisa bayangkan sendiri ya, dari $1.000 itu biayanya 3,75%, atau dari $10.000 kita tidak sedang terburu-buru, bayarnya 2% teman-teman. Sementara kalau dari Ripple sendiri, dia akan sangat-sangat murah menurut saya teman-teman untuk kedepannya ya. Jadi dari sudut pandang ini teman-teman, Ripple ini sepertinya ya, kalau menurut Nasdaq di sini dia bisa jadi ya akan menjadi alternatif yang akan lebih dipilih oleh para konsumen ya untuk melakukan transfer keuangan tersebut ke depannya teman-teman. So, jika ini menurut kalian bisa terrealisasi di Ripple, coba tulis pendapat kalian di sini. Ataukah mungkin dia masih akan menghadapi obstacle-obstacle lainnya atau rintangan-rintangan lainnya sebelum nanti akhirnya Ripple mungkin bisa menjadi salah satu kandidat pengganti PayPal itu teman-teman. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kemudian di sini saya ingin membahas mengenai bagaimana sih ekosistem ataupun nuansa bekerja di Ripple itu teman-teman. Saya ingin mengkontraskan sebenarnya di sini dengan apa yang terjadi di SEC, teman-teman. Di video mengenai Ripple sebelumnya ya, saya membahas mengenai banyaknya beban kerja yang diberikan oleh SEC ya, atau Gary Gensler sebagai chief di sana. Sekarang ini saya ingin bahas dulu mengenai suasana kerja di Ripple tersebut. 95% pegawai Ripple itu mengatakan bahwa bekerja di Ripple itu adalah great place to work, tempat yang sangat hebat untuk bekerja. Dan di sini saya ingin memperlihatkan one of the best workplace in technology Fortune 2022, teman-teman. Jadi di sini saya ingin menyatakan mengenai adanya program yang namanya Legos di sana ya, atau dalam akronim ya mereka menyebut itu Live It, Enjoy It, Get It Done, Go For It, Own It, and Say It. Jadi ini merupakan semacam program yang dipilih ini karyawan-karyawan terbaik di sana, kemudian nanti itu akan diberi hadiah untuk karyawan terbaik itu sebesar $5.000, dan dana ini $5.000 ini akan dibebaskan kepada si penerima itu untuk mendonasikannya kepada lembaga-lembaga non-profit yang mereka pilih, atau untuk didonasikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan teman-teman. Jadi bekerja di Ripple ini tidak hanya sekedar kita mencari profit katanya mereka, tetapi bagaimana kita menjadi manusia yang tetap memiliki rasa, kemudian memiliki empati meskipun kita berhadapan dengan yang namanya coding, komputer, segala macam seperti itu. Karena menurut Ripple sendiri ya, bagaimana bekerja di situ itu ternyata sangat demokratis teman-teman. Karena isu gender pun tidak ada di dalam Ripple ini. Bahkan Chris Larsen menyatakan bahwa yang cewek-cewek di sini ya, itu bisa melakukan coding itu lebih bagus. Bahkan dalam hal program mereka itu juga sangat bagus teman-teman yang cewek-cewek di sana itu. Jadi young girls and professional women believe coding is a possible career choice for many women. Jadi dia mengencourage bahwa cewek-cewek ataupun anak-anak perempuan itu bisa belajar coding atau program untuk karir mereka ke depannya. Jadi selama ini kita berpikir, apalagi kita masih di Indonesia ini, kita kadang-kadang berpikir bahwa yang profesional di bidang coding itu biasanya cowok gitu, atau boys lah ya, seperti itu. Tetapi di Ripple ini bahkan Chris Larsen menyatakan bahwa anak-anak cewek juga sangat-sangat jago dalam hal coding di sini teman-teman. Dan ini saya kontraskan dengan bagaimana Gary Gensler memimpin anak buahnya di SEC tersebut, karena sudah di watchdog dia sekarang, sudah diawasi dia sekarang, dan banyak staf itu mulai mengkhawatirkan mengenai beban kerja yang diberikan oleh Gary Gensler dengan pengurangan karyawan yang dilakukan oleh si Gary Gensler ini teman-teman. Jadi jika kalian berkesempatan untuk memilih bekerja di pemerintahan atau bekerja di perusahaan swasta seperti Ripple, apa pendapat kalian? Mana yang kalian pilih? Kalian ingin menjadi birokrat seperti Gary Gensler atau menjadi pekerja profesional seperti di Ripple ini teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di sana. Mana yang kalian pilih? Kemudian kita membahas mengenai airdrop flare ya teman-teman. Ini adalah token ataupun project ya yang akan diberikan kepada pemegang XRP yang mengikuti snapshot di 2020 bulan Desember tahun itu ya teman-teman. Jadi ini ada tweet dari Hugo Pillion ya, yang merupakan founders dari Flare ataupun CEO Flare ya sekarang ini. Dia menyatakan untuk menunggu dulu ini koordinasi dengan 100 lebih exchange ya, supaya nanti
distribusi ataupun airdrops itu bisa terjadi samaan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, teman-teman. Apakah teman-teman di Black Cuan ini ada yang pernah mengikuti snapshot di 2020 Desember itu di Binance ataupun di Indodax atau di Crow.com? Coba kalian absen di kolom komentar, teman-teman. Karena untuk airdrops tersebut katanya di sini dipospon sampai Januari 23, 2023, teman-teman. Jadi British Miss ini akhirnya membuat klarifikasi lagi di sini. My mistake katanya dia. 9 Januari, bukan 23 Januari ya. Dan ini dikonfirmasi. Tetapi teman-teman, meskipun ini sudah dikonfirmasi, karena flare ini sudah ditunda hampir 2 tahun ini, teman-teman. Dan semua itu bermula dari Gary Gensler dan Jay Clayton itu, teman-teman. Jadi seandainya tidak ada kasus melawan SEC, menurut saya ya, flare ini akan tetap jalan di Januari 2021 kemarin itu, teman-teman. Dan di situ orang banyak yang kecewa. Kenapa sih tidak terjadi flare itu? Mana flare itu di Indodax itu? Orang-orang bertanya-tanya ya di chatroom di sana ataupun meng-email langsung ke timnya Indodax. Dan terutama saya di sini mengikuti ini dari Indodax, teman-teman, di tahun 2020 Desember kemarin itu. Dan kalau kita lihat di sini ya, siapa yang berhak menerima flare tokens ini nanti itu atau airdrops di sini itu adalah orang-orang yang di periode tersebut ya, orang-orang yang menyimpan XRP di wallet mereka atau di exchange wallet tempat mereka menaruh XRP atau membeli XRP tersebut, teman-teman, di Desember 2020. Dan secara jelasnya di sini Crypto.com juga merupakan salah satu exchange yang mendukung airdrop dari flare ini ya atau FLR ini. Kemudian kalau kita lihat di Indodax ya, Indodax support Spark airdrop. Jadi untuk FLR ini, teman-teman, Indodax ini telah mengumumkan pada saat itu ya, saya termasuk di sini. Jadi untuk membeli XRP ini sebelum ataupun saat snapshot akan dilakukan pada Sabtu 12 Desember 2020. Waktu snapshot yang pasti akan diumumkan oleh Flare Network setelah pembuatan blok pertama pada 12 Desember 2020. Dan 15% dari total airdrop akan didistribusikan pada tahap awal saat peluncuran jaringan Flare, estimasi antara kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2021. Tetapi tidak jadi. Tidak jadi, teman-teman. Tertunda pada saat itu. Sampai sekarang tertunda. Kemudian untuk jumlah airdrop yang didapatkan oleh pemegang XRP nanti ini adalah berdasarkan rasio XRP berbanding Spark, 1 berbanding Spark ini ya. Nanti itu untuk N ini, teman-teman, merupakan nilai yang nanti akan ditentukan oleh pihak pengembang Flare Network. Jadi orang yang menyimpan XRP-nya di Indodax pada saat snapshot tersebut nantinya itu tetap akan mendapatkan airdrop dari Flare tersebut, teman-teman. Jadi kita tidak perlu khawatir lah, ini masalah waktu saja sih menurut saya. Dan kemungkinan akan terjadi penjualan seperti yang biasa terjadi di airdrops ya. Oke lah, kalau yang sudah mendapatkan itu kan gratis juga kita dapatkan, hanya simpan XRP pada saat itu dan kita mendapatkan token tersebut. Dan meskipun sekarang ini kita memang harus menunggu, teman-teman. Tetapi mengenai airdrop ini kapan terjadi ya, karena dari beberapa informasi ini kan sering ada terjadi penundaan-penundaan. Jadi kita belum dapat nih tanggal pastinya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu kapan waktu pastinya ataupun ada update terbarunya, silakan menulisnya di kolom komentar ya, teman-teman. Dan kesimpulan saya untuk video kali ini ya mengenai XRP, saya berharap kedepannya untuk massive adoption untuk XRP, barangkali dia bisa menjadi the next PayPal atau dia bekerja sama dengan PayPal nantinya, atau malah PayPal itu akan gabung dengan XRP nantinya. Kita tidak tahu seperti apa perkembangannya, teman-teman. Hanya saja saya berharap XRP berkembang semakin bagus ke depannya. Itu saja, teman-teman ya. Jadi demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.